Korupsi itu sumber masalah utama di negara kita. Tetapi seperti saudara tahu, sekarang nih, korupsi itu jauh lebih meluas dan masif dibandingkan di era Orde Baru. Dulu jangan Pak Harto coba. Sudah lihat anggota DPR, kalau yang suka pulang seminggu sekali dari Jakarta ke Jogja ke Semarang naik kereta api. Wah, sekarang sudah sering pergi pakai pesawat bisnis. Belum lagi kadang-kala charter pesawat hanya untuk makan ke Jogja juga. Dulu naik kereta, Pak. Jadi sekarang semakin meluas. Dan itu persoalan kita. Sehingga kalau ditanya, Pak, mengapa zaman Orde Baru itu kok korupsinya sedikit, sudah dibilang besar, sekarang besar ke orang tenang-tenang aja? Ketemu lagi kita di channel yang penuh imajinasi, gratis, tidak bayar. Subscribe. Saudara sekalian, saya singkat saja karena saya ingin lebih banyak berdialog atau mendengar dari saudara untuk menanyakan segala sesuatunya yang terkait dengan masalah capaian hukum dalam sistem demokrasi di Indonesia. Meskipun singkat, saya ingin menyampaikan dulu materi saya. Pertama tentang sistem demokrasi. Saudara, kita bicara demokrasi kita ini hendak habis-habis karena sistem kita ini menganut sistem demokrasi yang esensinya, saudara tahu dulu dari Abraham Lincoln ini, bahwa demokrasi itu pemerintah yang datang dari rakyat, dikelola oleh rakyat dan untuk kepentingan rakyat. Sehingga di situ yang paling pokok adalah posisi rakyat sebagai penentu dan penarik manfaat dari sebuah negara. Saudara sudah pasti demokrasi tidak sempurna. Tidak ada sistem pemerintahan yang sempurna. Bahkan ada yang ngeritik sebaiknya Indonesia itu dipakai sistem khilafah saja karena di dalam sistem demokrasi itu tidak baik. Lalu saya katakan demokrasi itu justru yang terbaik dari seluruh sistem yang pernah ada. Sama-sama jeleknya. Di khilafah pun itu korupsi merajalela juga sama. Sampai jatuh bangun itu kan karena korupsi dan penyalahgunaan yang luar biasa juga. Sama dengan demokrasi, terkadang baik, terkadang jelek, tergantung waktu dan tempatnya. Setiap sistem pemerintahan itu. Kenapa demokrasi dianggap tidak sempurna? Karena risiko salah pilih. Risiko salah pilih itu ada di masyarakat dulu. Plato itu pernah mengatakan demokrasi itu tidak baik. Kenapa? Karena ya mungkin salah pilih. Di masyarakat yang umumnya tidak terdidik, biasanya kan yang muncul orang tidak ngerti, lalu transaksional, pakai uang milihnya, pakai amplop, pakai serangan subuh, serangan fajar. Itu sejak zaman Plato sudah ada. 2500 tahun yang lalu Plato sudah mengatakan jangan terlalu percaya pada demokrasi. Demokrasi itu berbahaya, terutama suka menimbulkan massa liar yang merusak gitu. Nah, kemudian di dalam demokrasi itu kata muridnya Plato, Aristoteles, banyak demagog. Demagog itu pembohong. Pidato gini tapi tidak ngerti artinya gitu. Bahkan juga disebut, kalau istilah sekarang, narsis. Narsis itu suka memuji dirinya sendiri. Bikin gambar, ini orang yang paling hebat, orang semua lihat, padahal yang buat dia. Lalu dia tiap hari lihat fotonya sendiri. Narsis itu muncul di dalam demokrasi. Tetapi, saudara, sejelek apapun demokrasi itu tetap dianggap yang terbaik. Karena di situ ada peran rakyat, ada check and balances, ada pergantian kekuasaan baik secara berkala maupun secara reguler sesuai dengan tuntutan masyarakatnya. Oleh karena demokrasi itu bukan sesuatu yang ideal, maka dulu ketika para pendiri negara ini mendirikan negara juga berdebat. Ada yang setuju demokrasi, ada yang tidak. Perdebatan di panitia atau badan penyelidik usaha persiapan kemerdekaan tanggal 10 sampai 11 Juli, sidang pleno kedua BPUPK I, sekarang ditambah I, itu perdebatannya keras. Karena ada yang mengatakan, kita tuh mendirikan negara sistem apa sih? Asasnya apa? Ada yang bilang demokrasi aja.
yaitu republik. Kita dari waktu itu namanya lebih banyak republik. Kita republik aja. Tapi yang lain bilang enggak, kita dirikan monarki, kerajaan. Kita punya sejarah kerajaan kita pernah menyatukan seluruh Nusantara. Majapahit. Kita pernah punya Brawijaya, kita pernah punya Mataram Islam, semuanya efektif. Nah, tetapi Bung Karno dan kawan enggak. Sekarang zaman modern, enggak mungkin lagi kita pakai kerajaan. Perdebatan seru, lalu di voting. Di voting dari 62 anggota itu, pada waktu itu 56 orang, saya dukung Bung Karno. Negara ini berbentuk republik demokrasi. Sisanya itu memilih kerajaan. Nah, jadi 56 banding 6. Sudah diketok, oke, kita milih republik. Sudah itu lalu republik. Kalau demokrasi apa? Demokrasi itu kan macam-macam. Ada negara kesatuan, ada federal. Berdebat lagi nih. Bung Karno, negara kesatuan aja biar kita menyatu. Bung Hatta, enggak. Saya minta federal karena kalau negara besar itu diperintah negara kesatuan pasti ujung-ujungnya otoriter, pemaksaan, kata Bung Hatta. Enggak, bahaya tuh federalisme, bisa memecah bangsa kita. Lalu kata Hatta, kata siapa? Tuh Amerika federalisme, bersatu tuh. Sementara Inggris, Filipina misalnya, Inggris itu negara kesatuan tapi separatisnya enggak habis-habis. Jadi ini bukan soal itu, yang dimaksud agar kita tidak pecah itu adalah persatuan, bukan kesatuan. Kalau susunan negara itu namanya kesatuan, padanannya itu federalisme atau negara serikat. Kalau persatuan itu disintegrasi, disintegrasi gitu. Nah, voting lagi, voting saudara, Bung Karno menang lagi, 55 mendukung Bung Karno, 6 mendukung bentuk federal, mendukung Bung Hatta, 1 abstain. Pelajaran pertama dari penjelasan ini, bahwa demokrasi itu adalah kesepakatan dan ditempuh dengan voting. Jangan saudara pikir kalau di demokrasi Pancasila gitu tidak ada voting. Salah, Pancasila pun dibentuk dengan voting dulu. Sejarahnya begitu. Nggak dulu kan dikembangkan tuh zaman lama. Di dalam demokrasi Pancasila tidak boleh ada voting. Tidak mungkin. Negara ini didirikan dulu dengan voting tanggal 10 dan tanggal 11 Juli tahun 1945. Jadi kemudian apa tantangan kita demokrasi ke depan? Pertama, politik berbiaya tinggi. Yang sekarang nih, saya bicara sekarang, tidak bicara yang lalu-lalu dan yang akan datang. Sekarang ini politik kita berbiaya tinggi. Saudara bayangkan kalau sekali pemilu saja, biaya pemilunya itu untuk pemilu presiden legislatif misalnya 106 triliun. Itu yang untuk penyelenggara pemilu. Belum yang untuk kontestan masing-masing cari biaya sendiri. Cari amplop, cari apa, cari pendukung, cari sponsor, itu sendiri-sendiri. Banyak sekali itu biayanya. Kemudian sekarang ini masih banyak pengaruh kelompok kepentingan atau oligarki yang mengambil keputusan publik. Rakyat itu ya pemilu selesai gitu, lalu keputusan negara itu diatur oleh kelompok-kelompok oligarki yang biasanya merupakan koalisi atau kolaborasi antara penguasa politik dan pemilik modal besar. Atau ya kalau istilahnya di Samran itu peng-peng, penguasa yang pengusaha. Jadi pada dirinya melekat penguasa, melekat juga pengusaha. Itu yang menimbulkan banyak korupsi berdasar hasil penelitian Transparansi Internasional. Karena banyak double fungsi kayak gini. Jadi konflik of interest di kalangan penguasa, pemerintah, pejabat legislatif dengan pengusaha, pebisnis, itu sudah menjadi satu kekuatan sendiri yang sering kita berdebat apapun keputusannya ada di oligarki ini. Apapun, undang-undang apa kita berdebat, kalau saudara kita tidak mampu meyakinkan oligarki ini, atau oligarki ini punya kepentingan yang tidak bisa ditawarin yang jadi. Ini tantangan demokrasi kita. Lalu ada politik identitas tadi yang
saya kira sudah sering didiskusikan. Lalu demokrasi yang manipulatif, yang justru mencederai hak orang lain atau melanggar konstitusi. Lalu masalah yang paling bersentuhan dengan tugas saya itu belum optimalnya penegakan hukum yang memenuhi harapan dan keadaan publik. Jadi begini saudara, saya dulu di Balai Senat UGM waktu musim COVID itu diundang oleh Pak Paripurna untuk memberi pandangan kuliah lah di kalangan pimpinan perguruan tinggi dan Senat UGM. Nah, saya waktu itu bercerita tentang industri hukum. Industri hukum itu artinya hukum yang bisa dibuat berdasar pesanan, itu industri. Pak Jito ingin menuntut Pak Paripurna. Pak Paripurna tidak salah apa-apa, tapi ingin menuntut Pak Jito, tinggal pesan agar Pak Jito bisa punya alasan untuk menuntut Pak Paripurna. Dibuatkan hukumnya. Saya dulu bercerita teman saya di Semarang itu punya tanah gini, terus ada tanah tetangganya gini. Terus ada pengacara nawarin, Pak ini tanah Bapak kan besar nih perusahaan, kok ada tanah tuh mengganggu tuh cuma berapa, 2.000 meter, 3.000 meter. Mau ndak Bapak punya tanah itu? Loh, nggak bisa. Itu kan tanahnya orang. Asal Bapak mau kami buatkan hukumnya. Apa? Buatkan hukumnya. Di mana caranya? Dibuatkan surat jual beli palsu, dibuatkan akte palsu, lalu ini digugat ke pengadilan, diusir. Ini yang punya nih, diusir, kalah. Hakimnya diatur, pengacaranya diatur, jaksanya kalau masuk ke pidana diatur, sudah. Itu namanya industri hukum. Dan itu banyak sekarang. Perkara-perkara di dunia politik. Selamat datang Ibu Rektor. Kami tadi diberitahu Bu Rektor sedang menguji makasih Bu. Jadi itu saudara persoalan kita. Kemudian juga masih terjadi ancaman terhadap kebebasan sipil, ya, kebebasan berpendapat di ruang-ruang digital. Tetapi saudara berbalik. Saudara jangan berpikir sekarang kebebasan berpendapat itu represi dari pemerintah, tidak ada itu. Sejak zaman reformasi orang boleh berpendapat apa saja. Kalau ada masalah hukum, masalah sendiri. Nah kalau ada represi kebebasan berpendapat itu terjadi antar kelompok-kelompok masyarakat sendiri sekarang karena terlalu bebas justru. Siapa menggalang opini lalu pakai bahasa gitu orang jadi takut berpendapat. Sama dengan istilah Islamofobia. Orang berkata begitu, wah pemerintah ini Islamofobia. Apa Islamofobia? Islamofobia artinya membuat kebijakan anti-Islam. Tidak ada. Di mana kebijakan pemerintah yang anti-Islam? Tunjuk satu aja kepada saya. Loh Pak, itu kalau misalnya kelompok minoritas punya gereja lalu diserang, nah itu bukan pemerintah. Itu dari kelompok masyarakat sipil ke masyarakat sipil lainnya, dan itu diatasi oleh pemerintah. Pemerintah sendiri tidak pernah misalnya apa melarang pendirian masjid, kebijakan yang jelas-jelas anti-Islam, tidak ada. Lalu saya katakan itu tadi contohnya, kalau Anda melihat kelompok masyarakat diserang kelompok masyarakat lalu dianggap Islamofobia, misalnya ada orang, sekelompok orang yang takut kepada Islam misalnya orang, lalu membuat gerakan-gerakan, lah itu bukan Islamofobia. Kalau saudara anggap itu Islamofobia, dari sipil kepada sipil dianggap Islamofobia, maka di Indonesia itu banyak Kristenfobia juga. Karena kalau ada orang mendirikan gereja, orang Islamnya bereaksi. Ya kan, ada Hindufobia juga. Orang pakai kemenyan itu ditendang, ini syirik gitu. Itu kan Hindufobia. Yang dilakukan oleh sekelompok kecil orang Islam sama dengan orang memprotes Islam karena perbuatan orang Islam yang sedikit, sama juga protesnya orang-orang beragama Islam misalnya terhadap orang non-Islam itu karena perbuatan orang-orang non-Islam yang sedikit misalnya. Jadi saudara tidak ada ya Islamofobia itu. Semuanya berjalan seperti biasa, sangat demokratis kita kalau dalam hal ini. Bahkan pemerintah juga sering kewalahan karena fobia-fobia itu timbul di antara masyarakat, di tengah-tengah masyarakat sipil.
bukan dari pemerintah terhadap kelompok apapun. Kebijakan yang seperti itu sama sekali tidak ada dan tidak akan pernah bisa dibuktikan bahwa itu ada. Nah, kemudian ada praktek diskriminasi dan intoleransi. Nah, itu tantangan. Halaman berikutnya, saudara, nah begini. Saya tadi katakan, demokrasi itu perlu teman. Demokrasi itu adalah kebebasan. Ya. Sehingga setiap orang karena demokrasi bebas berorganisasi, bebas berpendapat, bebas tinggal dimanapun, gitu, berserikat, berkumpul, bebas. Tetapi saudara, kebebasan yang tidak dikontrol oleh hukum itu akan menjadi liar. Itu sebabnya dulu teori kita waktu tingkat 1 S1 dulu kan diajari teori siklus perputaran kekuasaan. Yang terbaik itu monarki kalau dia dipimpin oleh satu orang bijaksana, bagus seperti Alexander yang agung. Kalau di dalam Islam itu misalnya Umar bin Abdul Aziz itu bagus tuh monarki begitu. Tapi lama monarki ini bergeser ke aristokrasi. Baik, tapi udah mulai banyak orangnya. Bergeser lagi menjadi oligarki. Agak banyak tapi udah mulai jahat. Dilawan, oligarki itu dilawan oleh rakyat, muncul demokrasi. Tapi demokrasi ini bagus sekali. Kalau tidak ada hukum, muncul apa yang disebut anarki, mobokrasi, dan sebagainya. Liar. Semua orang merasa benar. Maka disinilah diperlukan hukum. Nah, hukum itu adalah pengimbang dari sebuah demokrasi. Tidak boleh ada hukum tanpa nomokrasi. Demokrasi itu adalah kedaulatan rakyat, nomokrasi itu adalah kedaulatan hukum. Keduanya harus seimbang. Ketika yang satu lebih tinggi, misalnya demokrasi lebih tinggi dari hukumnya, lebih kuat, itu liar. Ketika nomokrasi lebih tinggi dari demokrasinya, itu terjadi kesewenang-wenangan. Kayak Orde Baru itu hukum sepihak akhirnya. Ini demokrasi semua dibabat, rakyatnya tidak boleh bicara. Tapi kalau rakyat terlalu banyak bicara, hukum tidak imbang, ini berbahaya, liar. Kata hasil sebuah diskusi tadi malam yang dihadiri oleh Pak Jito, ya kalau begitu yang diperlukan kan strong leader ini untuk mengembalikan keseimbangan ini. Nah, saudara, problem kita sekarang di situ. Jadi ada industri hukum, ada nomokrasi yang juga masih banyak masalah. Nanti saudara bisa diskusi. Nah, saudara, kemudian demokrasi dan korupsi ini yang terakhir nih. Ada yang mengatakan gini, Pak, dulu kita itu kan melakukan reformasi tahun 98 itu asumsinya Orde Baru itu adalah negara yang syarat korupsi, kolusi, nepotisme. Orde Baru itu negara paling korup. Nah, apa obatnya korupsi itu? Berbagai hasil studi di berbagai negara, baik kita lihat dari tampilannya sehari-hari maupun disertasi yang menulis tentang itu mengatakan kalau ingin menghapus korupsi, perbaikilah demokrasi. Banyak buku-buku seperti itu. Tapi di Indonesia, nah ini kan masalahnya. Mengapa di Indonesia nih demokratisasi tidak mempan? Reformasi itu kan kita intinya demokratisasi sehingga Pak Harto dijatuhkan, undang-undang dasarnya diperbaiki, undang-undang bidang politik dibongkar semua, dui fungsi ABRI dicabut dan seterusnya. Agar demokratis. Maksudnya itu untuk memberantas korupsi, karena korupsi itu sumber masalah utama di negara kita. Tetapi seperti saudara tahu, sekarang nih, korupsi itu jauh lebih meluas dan masif dibandingkan di era Orde Baru. Saya selalu mencontohkan gini, gampang. Zaman Orde Baru tuh, kalau mau korupsi ini, APBN misalnya. Pak Harto nyusun APBN, nggak bisa dibantah oleh siapapun ya APBN. Sesudah itu ada penentuan proyek, kemudian itu proyeknya. Nah, dulu ini ditentukan oleh Pak Harto semuanya, korupsi itu terjadi pada proyek.
Ini jembatan ini kelompoknya ini, yang jembatan tuh kelompoknya si B, yang ini kelompoknya dibagi-bagi gitu. Sehingga korporatisme itu tumbuh subur. Tapi saudara, sekarang ini APBN, ini uangnya belum ada udah dikorupsi nih, masih di sini nih. Masih uangnya belum ada dan mau disusun itu dikorupsi. Caranya bagaimana? Saudara mau korupsi APBN bisa. Datang ke anggota DPR pesan, Pak saya mau minta proyek, mau gedung, mau bangun kampus UGM sekian, berapa? 5 triliun misalnya, atau 500 miliar. Nanti anggota DPR bisa, tapi bayar dulu 7%. Uangnya belum ada, anggarannya belum ada, sudah disuruh bayar. Kalau dulu ada dulu, uangnya tersedia, baru dikorupsi. Dan sekarang, dulu jangan Pak Harto coba. Sudah lihat anggota DPR, kalau yang suka pulang seminggu sekali dari Jakarta ke Jogja ke Semarang naik kereta api. Wah sekarang sudah sering pergi pakai pesawat bisnis. Belum lagi kadang-kala charter pesawat hanya untuk makan ke Jogja juga. Saya ingin makan gudeg ke Jogja, saya makan siang ke Jogja sebentar, bawa pesawat balik lagi. Anggota DPR sekarang ada yang begitu. Dulu naik kereta Pak. Jadi sekarang semakin meluas. Dan itu persoalan kita. Sehingga kalau ditanya Pak, mengapa zaman Orde Baru itu kok korupsinya sedikit, sudah dibilang besar. Sekarang besar ke orang tenang-tenang aja. Gitu. Tenang-tenang aja tuh maksudnya apa? Kadang-kala ada berita korupsi 50 miliar, 60 miliar, kita enggak kaget lagi. Dulu zaman Pak Harto saudara, dengar ada korupsi 10 miliar, kaget itu. Sampai menjadi bom ketika ditansil 1,2 triliun. Tapi hampir jarang bicara ratusan miliar korupsi zaman Pak Harto itu, paling miliaran, puluhan miliar. Itu pun sudah dianggap parah. Nah sekarang kita tiap hari tuh 300 miliar, oh itu 6 triliun, oh itu 800 miliar. Banyak sekali. Dan itu saudara terjadinya meluas, pusat, daerah, kanan, kiri. Ini dulu kan legislatif nih. Eksekutif nih, poros korupsinya karena menguasai APBN. Sekarang DPR sudah ikut. Bahkan DPR tuh pernah ikut sampai satuan 3. Penentuan jenis barang tuh mau ikut. Menentukan, harusnya kan ngesahkan APBN aja udah cukup. Dan tidak boleh titip materi. Kalau dulu itu apa APBN-nya? Oh gini, masuk akal, betul kebutuhan, cetot. Sekarang enggak, ini masukkan, macam-macam gitu. Yaitu bagian dari demokrasi yang dulu diinginkan agar DPR lebih maju, tetapi sekarang itu tadi demokrasinya tidak bisa mengimbangi, sehingga apa yang terjadi, indeks persepsi korupsi kita turun. Jadi di sini pertanyaan Pak, kenapa? Karena teori demokrasi dan pemberantasan korupsi itu tidak berlaku di Indonesia. Di negara lain berlaku, di sini tidak. Kenapa tidak berlaku? Karena sebenarnya demokrasi itu berjalan di awal, nah tiba-tiba memasuki beberapa tahun gitu menjelang periode di pertengahan periode kedua itu berbelok menjadi oligarki. Namanya demokrasi tapi sebenarnya prakteknya oligarki. Kemudian ya transaksi tadi, bahaya yang dipertanda oleh Pak Pleto dulu kalau masih begitu masyarakatnya, kalau kata Pak Budiono, kalau pendapatan per kapita masih di bawah 5.500 US dollar, itu pidato di UGM beberapa tahun lalu, jangan harap demokrasi bisa tumbuh. Per hari ini kalau tidak salah pendapatan per kapita kita tuh masih 4.400. Jadi demokrasinya akan tetap transaksional sampai mencapai mungkin 5.500, transaksionalnya udah mengecil gitu. Nah, saudara, oleh sebab itu maka pemilu yang akan datang itu harus diselenggarakan secara sehat dan bermartabat. Sehat, apa rumusannya sehat dan bermartabat? Langsung aja yang di Undang-Undang Dasar, langsung, umum, bebas, dan rahasia. Setiap orang milih sendiri, berlaku umum kepada siapapun yang punya hak, bebas milih siapa saja. Rahasia, tidak boleh dipaksa oleh orang lain agar diketahui, bebas. Rahasia, langsung, umum, bebas, rahasia, lalu jurdil. Dulu
Luber sudah ada zaman Orde Baru, sekarang di Undang-Undang Dasar ditambah harus jurdil juga. Karena langsung, umum, bebas, rahasia itu formal, jujur dan adil. Gitu. Maka dibentuk lembaga-lembaga pemilu yang independen, dibentuk Mahkamah Konstitusi, dibentuk Gakumdu, dibentuk ini, yang semuanya itu bebas. Sehingga kalau sekarang ini pemilu sekarang itu curang, yang curang itu antar kontestan, saudara, bukan pemerintah terhadap rakyat. Tidak ada tuh pemerintah. Karena yang menetapkan KPU, yang menyelenggarakan KPU. Kalau pemerintah terhadap rakyat, itu dulu zaman Orde Baru, bahwa Golkar harus menang. Sudah dibagi suaranya. Sekarang enggak, pemerintah silakan KPU. Lalu yang curang antar kontestan, parpol satu melawan parpol lain. Bukan parpol melawan pemerintah. Parpol satu melawan parpol lain sekarang. Saya tahu karena saya hakim MK, nangani itu. Golkar menuntut PAN di Jepara, nanti di Kudus, terbalik PAN dituntut oleh Golkar gitu. Itu curangnya silang. Yang sekarang ini kalau disebut ada kecurangan. Dan saudara catat nih, saya pidato di sini hari ini. Besok pada saat selesai pemilu, ya sebelum diumumkan resmi itu sudah pasti ada gugatan bahwa itu curang, itu ini, itu pasti. Tidak mungkin tidak, pasti ada. Oleh sebab itu saya bilang KPU harus hati-hati, pasti digugat, harus siap dengan semua alat yang diperlukan untuk membuktikan bahwa KPU itu benar. Nah saudara, oleh sebab itu pemerintah akan terus meningkatkan kerja-kerja kolaboratif antara pemerintah, dunia usaha dan masyarakat sipil dalam upaya pencegahan dan pemberantasan